Halo sahabat story semua. Sebelum kita mulai cerita yang penuh keajaiban ini, jangan lupa komen di bawah ya. Dari mana kalian menonton? Aku penasaran ingin tahu siapa saja yang ikut mendengarkan kisah Indra, bocah pemberani dari Parangtritis. Yuk, kita mulai cerita yang akan membawa kita ke dunia bawah laut yang penuh misteri dan kehangatan. Bayangkan, sebuah pagi yang cerah berubah menjadi momen paling menegangkan dalam hidup seorang bocah kecil. Terseret ombak besar dan tiba-tiba terbangun di sebuah istana megah di dasar laut, bertemu dengan sosok legendaris yang selama ini hanya ada dalam cerita, Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Apa yang akan terjadi pada Indra? Akankah dia bisa kembali ke keluarganya? Ikuti kisahnya, penuh keberanian dan pelajaran hidup yang menyentuh. Indra adalah seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang penuh semangat dan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Hidup di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di pesisir pantai Parangtritis, Indra sudah sejak kecil terbiasa dengan kehidupan laut yang keras dan penuh tantangan. Setiap hari, sejak fajar menyingsing, ia selalu bangun lebih awal untuk membantu ayahnya menyiapkan perahu kecil yang akan digunakan untuk melaut. Bagi Indra, waktu-waktu bersama ayahnya saat melaut bukan sekadar rutinitas, melainkan momen yang sangat berharga untuk belajar, bercengkerama, dan merasakan hangatnya kasih sayang dalam kesederhanaan hidup keluarga mereka. Suara ombak yang memecah di bibir pantai, angin laut yang sepau-sepa menerpa wajahnya, serta aroma asin air laut menjadi bagian dari dunia kecilnya yang selalu ia cintai. Pagi itu, langit tampak cerah dengan warna oranye keemasan yang perlahan mengusir kegelapan malam. Indra dan ayahnya bersiap-siap seperti biasa. Mereka membawa jaring, pelampung, dan peralatan sederhana lainnya yang menjadi senjata mereka menghadapi ganasnya laut. Dengan penuh semangat, Indra melangkah ke perahu kayu kecil yang sudah menunggu di tepian pantai. Matanya berbinar-binar, mencerminkan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Ia tahu, hari ini adalah kesempatan lain baginya untuk belajar lebih banyak tentang laut yang selama ini menjadi rumah dan sumber penghidupan mereka. Namun, laut tidak selalu ramah. Begitu perahu mulai menjauh dari pantai dan ombak mulai menerjang, suasana menjadi berbeda. Angin bertiup lebih kencang, dan gelombang laut yang biasanya bersahabat mulai menunjukkan taringnya. Indra yang membantu ayahnya melempar jaring di sisi perahu harus tetap waspada. Tiba-tiba, sebuah ombak besar datang menghantam sisi perahu dengan kekuatan luar biasa. Perahu terhuyung-huyung, dan Indra kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, tubuh kecilnya terpeleset dan terjatuh ke dalam air yang dingin dan berombak. Hatinya berdegup kencang. Udara seakan hilang dari paru-parunya saat tubuhnya terbawa arus deras yang menyeretnya jauh dari perahu dan ayahnya. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya, dan dingin air laut yang menusuk membuat seluruh anggota tubuhnya bergetar. Namun, anehnya, Indra tidak merasakan rasa panik yang berlebihan. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah ketenangan yang tidak biasa meskipun ia terombang-ambing di tengah samudera yang luas. Perlahan, kesadaran itu membawanya ke tempat yang asing namun penuh keajaiban, jauh di bawah permukaan laut yang bergelora. Dalam heningnya dunia bawah laut itu, Indra membuka matanya dan menyadari bahwa ia tidak tenggelam seperti yang selama ini ia bayangkan. Sebaliknya, ia terbangun di sebuah istana megah yang bercahaya lembut, seolah-olah dunia nyata dan dunia mimpi bertemu dalam satu titik. Indra terpaku memandangi sekelilingnya. Pilar-pilar dari batu karang bercahaya dan hiasan mutiara berkilauan menciptakan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Disinilah petualangan besar Indra dimulai. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menguji keberaniannya, tetapi juga membukakan mata hatinya untuk memahami rahasia laut yang selama ini tersembunyi di balik ombak dan angin. Istana bawah laut tempat Indra terbangun begitu menakjubkan, hingga membuatnya seakan memasuki dunia lain yang selama ini hanya ada dalam dongeng dan legenda. Dinding-dinding istana terbuat dari batu karang yang bercahaya lembut berwarna hijau kebiruan, memantulkan sinar-sinar kecil seperti bintang yang berkilauan di tengah kegelapan laut. Mutiara-mutiara raksasa tersusun rapi menghiasi tiang-tiang megah, sementara tanaman laut yang bergoyang pelan mengeluarkan aroma segar dan menenangkan. Suara gemericik air dan desiran angin bawah laut menyatu menciptakan simfoni yang lembut dan damai. Seluruh suasana di dalam istana itu menggetarkan jiwa Indra, sekaligus memberikan rasa ketenangan yang luar biasa.
Di tengah keindahan yang memukau itu, berdiri sosok yang selama ini hanya dikenal lewat cerita dan mitos yang beredar di masyarakat pesisir. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Wajahnya memancarkan aura misterius, lembut namun penuh wibawa, seolah dia adalah penjaga rahasia samudera yang tak tersentuh oleh waktu. Matanya yang dalam dan bersinar mengamati Indra dengan penuh kehangatan, seolah membaca segala keresahan dan kerinduan yang terpendam dalam hati bocah kecil itu. Suaranya yang lembut namun tegas menyapa Indra dengan penuh perhatian, membuatnya merasa tidak sendirian dan diterima dengan sepenuh hati. Selamat datang, Indra. Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan dan penjaga segala kehidupan yang ada di dalamnya, ucap sang ratu dengan suara yang bergema pelan di seluruh istana. Kau telah dibawa ke sini bukan tanpa alasan. Laut ini menyimpan rahasia besar dan pelajaran berharga yang harus kau pelajari sebelum kembali ke dunia asalmu. Kata-katanya membawa rasa penasaran dan sedikit ketakutan dalam dada Indra. Namun, rasa hangat dari sambutan itu segera meredam gelisahnya. Ia merasa seolah menemukan sosok ibu yang selama ini ia rindukan, meski tempat dan keadaan mereka sangat berbeda. Hari-hari pertama Indra di istana bawah laut penuh dengan keajaiban sekaligus kebingungan. Ia diajak berkeliling oleh para penghuni laut yang ramah, mulai dari ikan-ikan warna-warni yang bersahabat, kura-kura besar yang bijaksana, hingga lumba-lumba yang cerdas dan selalu ceria menyambut kehadirannya. Semua makhluk laut itu seolah mengenal dan menyambut Indra dengan tangan terbuka, memberikan kehangatan yang membuatnya merasa aman dan diterima. Nyi Roro Kidul pun tak henti memberikan perhatian khusus, mengajari Indra banyak hal mulai dari membaca arus laut yang berubah-ubah, mengenali tanda-tanda badai yang akan datang, hingga cara memahami bahasa isyarat ikan yang selama ini tak pernah ia pikirkan bisa dipelajari. Meski Indra menerima perlakuan penuh kasih dan rasa hangat yang tak pernah ia duga, rasa rindu pada keluarganya tetap menghantui setiap malam. Dalam keheningan istana yang megah, matanya sering menatap jauh ke permukaan laut, membayangkan wajah ayahnya yang selalu memanggil namanya dengan suara penuh kekhawatiran. Hatinya berdebar setiap kali ia teringat pelukan hangat ibunya, tawa saudara-saudaranya, dan kebersamaan yang dulu selalu mengisi hari-harinya. Namun di sini, di dalam istana laut yang megah itu, Indra belajar bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengajarinya arti keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tulus bukan hanya kepada keluarganya, tetapi juga kepada alam dan segala makhluk yang hidup di dalamnya. Nyi Roro Kidul dengan sabar membimbing Indra, memberitahunya bahwa untuk bisa kembali ke dunia nyata, ia harus melalui ujian-ujian berat yang akan menguji keteguhan hati dan jiwa kecilnya. Setiap orang yang datang ke sini membawa beban dan harapan, kata sang ratu. Namun hanya mereka yang memiliki keberanian sejati dan hati yang murni yang bisa kembali dengan membawa hikmah dan kekuatan baru. Indra menyadari bahwa kisah hidupnya tak lagi sama seperti sebelumnya. Di bawah laut ini, ia tidak hanya menemukan tempat baru, tapi juga sebuah keluarga baru, sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Hari-hari Indra di istana bawah laut berlalu dengan penuh keajaiban dan pelajaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di bawah bimbingan Nyi Roro Kidul, Indra mulai menyelami dunia laut yang selama ini hanya ia lihat dari permukaan, kini terbuka dengan segala keindahan dan rahasianya. Nyi Roro Kidul dengan sabar mengajarkan Indra untuk membaca gerak arus laut yang berubah-ubah, sebuah ilmu yang bagi orang biasa mungkin tampak rumit dan tak berarti, tapi bagi Indra, ini adalah kunci untuk memahami alam yang menjadi bagian besar dalam hidupnya. Arus yang tenang dan arus yang ganas, gelombang yang datang perlahan dan gelombang yang memecah hebat, semuanya memiliki bahasa dan pola yang bisa dipelajari. Indra belajar mengenali suara-suara halus dari air yang mengalir, seperti bisikan alam yang memberitahu kapan badai akan datang dan kapan laut sedang tenang, aman untuk berlayar. Selain ilmu tentang arus, Indra juga belajar berkomunikasi dengan makhluk laut yang menemaninya. Ikan-ikan berwarna-warni yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan kini menjadi teman bermain dan guru yang mengajarkan bahasa isyarat yang unik. Ia belajar memahami gerakan-gerakan halus dan suara-suara lembut yang dihasilkan ikan, lumba-lumba, dan makhluk laut lainnya. Mereka bercerita tentang kehidupan bawah laut yang penuh warna, tentang bagaimana mereka bertahan menghadapi bahaya, dan tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh ini. Indra merasa seolah mendapat keluarga baru di sana. Sahabat-sahabat yang berbeda namun penuh kasih sayang. Setiap pagi,
Sebelum matahari menyentuh permukaan laut, Indra sudah siap mengikuti pelajaran dari Nyi Roro Kidul. Ia diajari bagaimana membaca tanda-tanda alam, dari warna langit yang berubah, aroma angin laut, hingga riak kecil di permukaan air yang mengindikasikan kehadiran ikan atau bahaya yang tersembunyi. Semua pelajaran itu bukan hanya teori, melainkan pengalaman langsung yang membuat Indra semakin dekat dengan dunia laut yang penuh misteri. Ia mulai menyadari betapa luas dan dalamnya samudera, bukan hanya secara fisik, tapi juga maknawi sebagai simbol kehidupan yang penuh liku dan kejutan. Meski hari-hari penuh warna dan pelajaran itu membuat Indra betah, ia tetap menyimpan kerinduan yang dalam pada keluarganya. Di malam hari, ketika istana laut menjadi sunyi dan hanya diterangi cahaya lembut dari bioluminesensi makhluk laut, Indra sering duduk termenung menatap ke arah permukaan laut. Bayangan wajah ayah dan ibunya yang penuh kasih selalu menghampiri pikirannya. Ia merindukan tawa saudara-saudaranya, suara lembut ibunya yang menenangkan, dan pelukan hangat yang tak tergantikan. Rasa rindu itu terkadang membuat dadanya terasa sesak, namun juga memberinya kekuatan untuk terus belajar dan bertahan menghadapi segala tantangan. Dalam keheningan malam itu pula, Nyi Roro Kidul datang menghampiri Indra, memberikan pelukan hangat dan kata-kata penuh penghiburan. Sang Ratu mengatakan, "Indra, rindumu adalah kekuatanmu. Dengan rindumu, kau akan tahu betapa berharganya keluargamu dan dunia yang menunggu di luar sana. Tapi ingatlah, sebelum kau kembali, ada ujian yang harus kau lewati. Ujian itu bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang ketulusan hati dan kesiapan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat." Kata-kata itu menancap dalam hati Indra, memberikan makna baru pada perjalanan hidupnya yang belum usai. Indra mulai memahami bahwa ia bukan sekadar seorang bocah yang terseret ombak dan terdampar di istana laut, melainkan seorang pejuang kecil yang harus belajar banyak tentang keberanian, cinta, dan tanggung jawab. Ia belajar bahwa laut bukan hanya sebuah tempat, tapi guru yang bijaksana, yang mengajarkan bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pelajaran itu akan menjadi bekal berharga untuk kehidupan Indra kelak. Saat ia kembali ke dunia nyata, membawa pesan penting tentang menjaga alam dan menghormati kehidupan. Melihat keteguhan hati dan kegelisahan Indra yang terus membara, Nyi Roro Kidul memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk memberikan ujian yang sesungguhnya. "Indra," katanya dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, "jika kau ingin kembali ke dunia manusia, kau harus membuktikan bahwa kau memiliki keberanian, keteguhan, dan hati yang tulus. Perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang jiwa dan semangat yang tak mudah goyah oleh cobaan." Kata-kata sang ratu menggema di dalam ruang istana yang megah, membawa rasa haru sekaligus tantangan yang menakutkan bagi hati kecil Indra. Namun, dalam dirinya tumbuh tekad yang kuat untuk melewati setiap ujian dan kembali ke pangkuan keluarganya. Ujian pertama yang harus dilalui Indra adalah melewati lorong gelap di dasar laut yang dikenal sebagai terowongan bayangan. Lorong itu penuh dengan karang tajam yang menyembul, arus deras yang tidak bisa diprediksi, dan makhluk laut yang bergerak cepat dan tak terduga. Setiap langkah di lorong itu harus penuh kehati-hatian dan keberanian. Indra merasakan adrenalin mengalir deras di seluruh tubuhnya saat memasuki lorong yang hampir tanpa cahaya itu. Suara air yang berdesir keras, riak ombak yang beriak tajam, dan bayangan makhluk laut yang samar-samar membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia terus melangkah maju, menguatkan diri dengan mengingat wajah ayah dan ibunya yang menunggu di dunia atas. Dengan napas yang tertahan, Indra menghadapi segala rintangan yang datang. Kadang ia harus menahan tubuhnya agar tidak terbawa arus deras yang mencoba menyeretnya ke dalam gua tersembunyi. Kadang pula, ia harus menghindar dengan gesit dari ikan-ikan yang melintas cepat seperti kilat. Sakit, lelah, dan ketakutan kadang menghampiri, tetapi semangatnya lebih kuat dari itu semua. Ia membuktikan bahwa keberanian tak hanya tentang menghadapi bahaya, tapi juga tentang tidak menyerah meski rasa takut menghantui. Setelah perjuangan panjang dan penuh ketegangan, Indra akhirnya berhasil keluar dari lorong itu dengan hati yang penuh kebanggaan dan semangat yang semakin membara. Ujian kedua yang diberikan Nyi Roro Kidul adalah sebuah teka-teki alam yang rumit dan penuh makna. Indra harus memahami bahasa rahasia laut, cara mengenali perubahan warna air, tanda-tanda alam sebelum badai, dan bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Teka-teki ini bukan sekadar soal pengetahuan, tetapi juga tentang kesadaran dan penghormatan terhadap alam. Dalam proses ini, Indra belajar mendengarkan suara-suara kecil yang selama ini terabaikan, seperti bisikan angin laut, desiran ombak, dan gerak halus ikan di sekitar terumbu karang. Ia menyadari betapa pentingnya harmoni antara manusia dan alam agar kehidupan bisa terus berjalan dengan seimbang dan indah. Setiap ujian membawa Indra pada sebuah pemahaman baru tentang hidup dan keberanian. Ia bukan hanya belajar dari buku atau kata-kata, tetapi dari pengalaman nyata yang mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Di balik setiap rintangan, ia menemukan kekuatan baru yang tumbuh dari dalam hatinya sendiri. Nyi Roro Kidul menyaksikan dengan bangga bagaimana Indra berubah, bukan hanya menjadi anak kecil yang takut terseret ombak, tetapi menjadi sosok yang berani menghadapi tantangan besar dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Indra harus berhadapan dengan ketakutan terdalamnya sendiri, rasa kehilangan dan kerinduan yang mengoyak hatinya. Dalam keheningan laut yang sunyi, ia dihadapkan pada bayangan keluarganya yang seolah menjauh, menantangnya untuk tetap kuat meski hati terluka. Tapi dengan doa dan tekad yang teguh, Indra mampu melewati ujian itu, menyadari bahwa cinta dan harapan adalah cahaya yang paling terang di dalam kegelapan. Ketika semua ujian itu berhasil dilalui, Nyi Roro Kidul tersenyum hangat dan memeluk Indra dengan penuh kasih. "Kau telah membuktikan bahwa kau layak kembali," katanya lembut. "Bawalah ilmu dan keberanian ini ke dunia atas. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran hidup yang akan menguatkanmu dalam menghadapi segala rintangan." Indra merasa tubuhnya ringan, seolah-olah terbang, dan perlahan-lahan ia dibawa naik ke permukaan laut, menuju dunia yang ia rindukan. Setelah melewati ujian yang berat dan penuh tantangan, Indra merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa mengalir di dalam dirinya. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, dengan senyum hangat yang menenangkan, mendekat dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Pelukan itu seperti mengalirkan kekuatan dan kebijaksanaan yang selama ini tersembunyi dalam samudera luas. "Indra," suara sang ratu bergema lembut namun penuh makna, "kau telah membuktikan keberanian, ketulusan, dan keteguhan hatimu. Kini saatnya kau kembali ke dunia manusia, membawa pengalaman dan hikmah yang tak ternilai harganya." Kata-kata itu menyentuh hati kecil Indra, membangkitkan harapan yang selama ini terpendam dalam kerinduannya pada keluarga. Perlahan-lahan, tubuh Indra mulai terasa ringan, seperti terangkat oleh gelombang lembut yang membawanya naik ke permukaan laut. Cahaya matahari yang hangat mulai menyinari wajahnya, mengusir gelap dan dingin bawah laut yang selama ini menyelimuti. Ia membuka mata dan melihat langit biru yang cerah, burung-burung laut yang terbang riang, serta ombak yang berirama menyapa pantai Parangtritis yang dikenal baik oleh keluarganya. Dalam pelukan ayahnya yang penuh air mata bahagia, Indra merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Semua rasa takut, rindu, dan perjuangan seolah berpadu menjadi satu dalam kebahagiaan itu. Keluarga Indra tidak pernah kehilangan harapan meskipun lama mencari dan berdoa agar ia kembali. Kini, melihat anak mereka yang kecil berdiri di hadapan mereka dengan tatapan penuh kedewasaan dan keteguhan, mereka menyadari bahwa Indra telah melalui perjalanan luar biasa yang mengubah dirinya selamanya. Indra tidak lagi sekadar bocah biasa. Ia membawa sebuah kisah hidup yang mengajarkan arti keberanian, kesabaran, dan cinta yang mendalam pada keluarga dan alam sekitarnya. Keluarga mereka pun semakin erat, saling menguatkan dan menghargai setiap detik kebersamaan yang mereka miliki. Seiring waktu, perubahan dalam diri Indra semakin nyata. Ia menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh rasa hormat terhadap alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Pelajaran yang didapat dari Nyi Roro Kidul tentang menjaga keseimbangan laut dan menghormati kehidupan menjadi panduan yang selalu ia pegang teguh. Indra kerap mengajak teman-temannya di desa untuk menjaga kebersihan pantai, tidak membuang sampah sembarangan, dan melestarikan keindahan alam laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Dengan cara sederhana itu, Indra berusaha membagikan hikmah yang ia dapatkan dari pengalaman ajaibnya, berharap agar semua orang bisa lebih peduli dan mencintai alam. Kisah Indra pun mulai dikenal luas di desa mereka, dan bahkan sampai ke daerah-daerah sekitar. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian dan ketabahan bocah kecil yang pernah terseret ombak dan kembali dengan ilmu dan pengalaman luar biasa.
Cerita ini menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa di balik setiap ujian dan kesulitan, selalu ada hikmah dan kekuatan yang dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Indra pun tumbuh menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya karena kisahnya, tapi karena sikap dan kepedulian yang ia tunjukkan kepada sesama dan alam. Kini, setiap kali angin laut berhembus lembut di Parangtritis dan ombak berirama menyapa pantai, Indra selalu menatap ke arah Cakrawala dengan senyuman penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah mengajarkannya lebih dari sekadar bertahan. Ia belajar untuk mencintai, menghormati, dan berani bermimpi. Dan ia percaya, selama ia menjaga hati dan jiwanya seperti ia menjaga laut, tak ada badai yang mampu meruntuhkan semangatnya. Sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan harapan yang akan terus hidup dalam setiap gelombang laut dan bisikan angin di pantai Parangtritis. Setelah kembali ke dunia nyata, Indra bukanlah bocah yang sama seperti sebelumnya. Pengalaman ajaibnya di Istana Bawah Laut bersama Nyi Roro Kidul telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh rasa hormat terhadap segala ciptaan Tuhan. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana ia berperan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. Indra membawa pulang bukan hanya kenangan, tapi pelajaran berharga yang melekat kuat di hatinya, seperti mantra yang menguatkan setiap langkahnya di masa depan. Di desanya yang sederhana, Indra tumbuh menjadi sosok yang selalu ingin berbagi. Ia tidak lagi hanya seorang anak yang ceria dan nakal seperti dulu, tetapi sudah berubah menjadi pemuda yang penuh tanggung jawab dan kepedulian. Setiap kali ia mengajak teman-temannya untuk membersihkan pantai dari sampah, atau mengingatkan tetangganya agar tidak merusak terumbu karang, semuanya dilakukan dengan penuh kelembutan dan keyakinan. Ia tahu bahwa perubahan kecil yang dilakukan oleh banyak orang akan membawa dampak besar bagi kelestarian laut dan lingkungan sekitar. Indra juga mulai aktif bercerita tentang pengalamannya, meski tak semua orang percaya sepenuhnya. Namun, bagi yang mendengarkan, kisahnya menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Ia mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk menghadapi ketakutan itu dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Ia mengingatkan bahwa alam adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kehidupan, kesabaran, dan kesetiaan. Dari sinilah Indra mengilhami banyak orang untuk lebih menghargai dan mencintai lingkungan mereka, khususnya laut yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, Indra semakin mendalami ilmu pengetahuan tentang laut dan ekosistemnya. Ia membaca buku-buku tentang kelautan, mempelajari cara-cara menjaga keseimbangan ekosistem, serta berusaha mengerti lebih dalam tentang hubungan manusia dengan alam. Ilmu ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk desanya dan generasi mendatang yang akan mewarisi kekayaan alam ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, Indra bercita-cita menjadi seorang pelindung laut, seperti Nyi Roro Kidul yang dulu menuntunnya, namun dengan cara yang lebih nyata dan dapat dirasakan oleh semua orang. Meski sudah menjadi sosok yang penuh tanggung jawab, Indra tetap menyimpan rasa rindu dan cinta yang dalam pada keluarganya. Ia selalu mengenang kasih sayang ayah, ibu, dan saudara-saudaranya yang menjadi sumber kekuatannya selama ini. Setiap kali ia berjalan di tepi pantai, memandang laut yang luas dan tenang, hatinya terasa penuh dengan syukur dan ketenangan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi dengan semangat dan bekal pengalaman yang diperoleh, ia yakin mampu menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Kisah Indra menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam hidup, tidak ada cobaan yang datang tanpa makna. Setiap ujian adalah guru yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Laut, dengan segala keindahannya dan misterinya, adalah cermin dari kehidupan itu sendiri. Kadang tenang, kadang bergelora, namun selalu penuh harapan dan keajaiban. Indra mengajak kita untuk membuka mata dan hati, menghargai setiap ciptaan Tuhan, serta berani menjaga dan merawat alam dengan cinta yang tulus. Kini, setiap kali angin laut berhembus lembut dan ombak berirama menyapa pantai Parangtritis, nama Indra selalu dikenang sebagai bocah kecil yang berani bermimpi dan berjuang, yang telah membuktikan bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan cinta, kita semua bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kisahnya menjadi warisan yang abadi,
menginspirasi setiap generasi untuk terus menjaga dan mencintai bumi, laut, dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Sebuah kisah tentang harapan, perubahan, dan kekuatan hati yang tak akan pernah pudar.